Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan pertemuan yang kedua terhadap pembahasan Risalah Al-Qawaidul Arba', masih dalam muqaddimah. Risalah Al-Qawaidul Arba' ini dengan ringkasnya ukuran dari risalah ini yang hanya beberapa halaman, tapi dia telah mencakup mendetail atau dia telah mencakup penjelasan tentang gambaran keadaan-keadaan ahlus syarr, orang-orang jelek, ahlus syirik, para pelaku kesyirikan, dan juga mencakup penjelasan terhadap inti dari syubhat mereka dalam permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Risalah ini terbagi ke dalam 3 bagian, di mana di bagian yang pertama itu adalah muqaddimah, permulaan. Kemudian di bagian yang kedua beliau membawakan al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, pembahasan pertama. Dan pembahasan pertama di sini meliputi 3 kaidah yang pertama, yaitu al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, al-qaidatul tsaniyah, kaidah yang kedua, dan al-qaidatul tsalitsah, kaidah yang ketiga. 3 kaidah yang pertama ini terangkum dalam bagian kedua risalah ini. Apa? Yaitu ma'rifatu halil musyrikin al-awwalin, mengenali, mendeteksi keadaan orang-orang musyrik terdahulu. Ini dijabarkan oleh Syekh dalam 3 kaidah pertama. Bagaimana keadaan orang-orang musyrik terdahulu di zaman Nabi SAW, dan bagaimana argumentasi mereka dalam membenarkan kesyirikan mereka. Ini terpaparkan dalam 3 kaidah pertama dalam risalah ini. Di kaidah yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Dipaparkan oleh Syekh, dipaparkan pula syubhat dan argumentasi mereka, untuk kemudian beliau bantah dan beliau patahkan argumentasi orang-orang musyrik. Kemudian bagian terakhir dari risalah ini, bagian ketiga, dan itu terangkum dalam al-qaidatur rabi'ah, kaidah yang keempat atau kaidah yang terakhir. Apa? Yaitu al-mas'alatus tsaniyah, permasalahan atau pembahasan yang kedua. Apa yang dimaukan oleh Syekh? Yaitu bayanu halil musyrikin al-akhirin, penjelasan dan pendeteksian terhadap keadaan kaum musyrikin di masa belakangan. Itu yang dimaksud adalah di masa Syekh, di mana Syekh hidup di kala itu, di mana dunia Islam pada waktu itu penuh dengan kesyirikan. Di Najd, di Yaman, di Syam, di Turki, di negeri-negeri Islam pada waktu itu merajalela kesyirikan. Jadi Syekh menjelaskan di situ bagaimana keadaan orang-orang musyrik di masa-masa terakhir di zaman beliau, di kurun waktu sekitar 300 tahunan yang lalu. Nah, di mana penjelasan permasalahan yang pertama dalam 3 kaidah, kemudian penjelasan tentang permasalahan yang kedua di kaidah yang keempat, bagian ketiga dalam risalah ini, menghasilkan sebuah kesimpulan, sebuah hasil akhir, bahwasanya keadaan orang-orang musyrik di zaman terakhir, di zaman belakangan, itu ternyata sama dan serupa dengan keadaan orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW. Dan bahwasanya argumentasi mereka, hujah mereka juga sama dengan argumentasi orang-orang musyrik yang ada di zaman Nabi SAW. Maka hasil riset dari itu, keputusan, natijah dari yang demikian itu, setelah kita memahami keadaan orang-orang musyrik di zaman Nabi dan keadaan orang-orang musyrik di zaman belakangan, ternyata sama, maka hukumnya juga sama. Kalau orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW itu musyrik, dihukumi sebagai musyrik, maka orang-orang yang melakukan kesyirikan dengan bentuk dan model serta argumentasi yang sama atau serupa, maka hasilnya mereka itu juga sama. Ini risalah dari Al-Qawaidul Arba', kesimpulannya seperti itu. Jadi terbagi berapa? 3. Seluruh risalah ini terbagi 3. Pertama, muqaddimah, pendahuluan. Kemudian masuk ke bagian kedua, al-mas'alatul ula. Apa mas'alatul ula? Permasalahan yang pertama, mengetahui dan mendeteksi keadaan orang-orang musyrik yang awal. Dan ini terangkum dalam 3 kaidah. Kaidah 1, kaidah 2, kaidah 3. Setelah selesai dari situ, ke bagian terakhir dari risalah ini, bagian yang ketiga, ma'rifatu, mendeteksi, mengenali keadaan orang-orang musyrik belakangan. Di mana kesimpulannya dari itu, ternyata mereka adalah sama. Maka seseorang yang mempelajari al-qaidah atau al-qawaidul arba' ini, dia akan memiliki ilmu dan kemapanan dalam permasalahan tauhid dan permasalahan syirik secara global. Dari sisi tidak tersisa padanya keraguan, tidak tersisa pada seorang penuntut ilmu yang memahami al-qawaidul arba', yang mempelajari al-qawaidul arba', yang menghafal al-qawaidul arba' ini, tidak tersisa pada dirinya itu keraguan terhadap
hukum bagi para pelaku kesyirikan. Dan menghafal risalah ini serta memahaminya dengan pemahaman yang benar, yang baik, itu faedahnya dapat memberikan penjagaan atau perlindungan bagi seorang yang memahaminya, yang menghafal permasalahan-permasalahan yang dibawakan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam risalah beliau ini, dapat memberikan penjagaan atau perlindungan untuk terhindar dari terjatuh ke dalam kesyirikan atau berloyalitas terhadap kesyirikan dan pelakunya. Bisa jadi seseorang itu tidak terjatuh dalam kesyirikan, tapi dia tanpa sadar terjatuh dalam bentuk loyalitas terhadap kesyirikan itu ataupun pelaku dari kesyirikan. Dalam bungkus toleransi, tanpa dia sadari. Karena tidak sempurna pengetahuan terhadap tauhid itu kecuali dengan mengetahui apa-apa yang menjadi pembatal dari tauhid, sebagaimana dalam pertemuan sebelumnya. Yaitu apa? Perkara-perkara yang dapat membatalkan tauhid. Perkara-perkara yang menjadi lawan dari tauhid itu sendiri. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mumtahanah. Terkumpul padanya 3 perkara. Perkara yang pertama, adamul bara'ati min ahli syirki. Tidak adanya keberlepasan diri, bara'ah, dari pelaku kesyirikan. Dan ini adalah termasuk mudhadatut tauhid. Perkara-perkara yang menjadi lawan dari tauhid. Kamu tidak berbara'ah, kamu tidak berlepas diri terhadap pelaku kesyirikan. Yang kedua, adamul bara'ati minasyirki nafsihi. Tidak ada keberlepasan diri, tidak ada sikap bara'ah terhadap kesyirikan itu. Kamu mengaku sebagai ahli tauhid, tapi kamu tidak sadari, tidak ada dalam jiwamu itu sikap berlepas diri dari kesyirikan. Tidak masalah bagimu untuk ikut dalam seremoni-seremoni perayaan atau perayaan-perayaan ibadahnya orang-orang kafir dalam bingkai toleransi. Ini mencederai hakikat dari tauhid. Dan yang ketiga, adamul karahah wal bughd fihim. Ketidakadaan sikap benci, rasa benci dan marah terhadap mereka. Ini menafikan tauhid. Terkumpul dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mumtahanah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada bagi kalian itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama Ibrahim. Apa suri tauladan itu? Panutan yang bisa kita ambil. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum. Yang pertama, pernyataan mereka, kami berlepas diri dari kalian. Kalian di sini siapa? Pelaku kesyirikan. Inna bura'a'u minkum. Kemudian disebutkan wa mimma ta'buduna min dunillah, yaitu kesyirikan. Kami berlepas diri dari kalian pelaku kesyirikan dan dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah, yaitu kesyirikan itu sendiri. Jadi berlepas diri dari pelakunya dan berlepas diri dari kesyirikan itu sendiri. Nah, kafarna bikum, kami kufur kepada kalian. Kami ingkar kepada kalian. Dan kufur ini kan artinya ingkar. Kita kafir kepada ajaran selain Islam. Orang-orang zaman sekarang kan dimanipulasi ini. Dieksploitasi makna kafir ini. Janganlah kita katakan kafir. Ini ujaran kebencian. Pakai saja istilah non-muslim. Ini karena jahil terhadap hakikat bahasa kafir itu sendiri yang asalnya adalah bahasa Arab. Nah, kita pun dikatakan kafir. Kita ini kafir terhadap agama selain Islam. Maknanya apa? Kita ingkar. Kita ingkari. Kafarna bikum. Ketika Ibrahim dan kaumnya mengatakan kafarna bikum, kami kafir kepada kalian. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Nyata tampak bagi kita, antara kami dan kalian itu permusuhan dan kebencian, al-baghdha. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan, selamanya. Hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman kepada Allah semata. Nah, ini menunjukkan bahwasanya realisasi nyata pengaplikasian terhadap konsekuensi tauhid itu tidak sempurna kecuali dengan 3 perkara ini. Kamu wujudkan apa-apa yang menjadi konsekuensi atau penyempurna dari pengikraran kamu kepada tauhid. Yaitu 3 perkara tadi. Kafir, apa? Berlepas diri dari pelaku kesyirikan, berlepas diri dari kesyirikan itu sendiri, menampakkan kebencian dan amarah terhadap kesyirikan maupun pelakunya. Nah, dan kita diperintahkan untuk mengikuti agamanya Ibrahim. Sebagaimana Rasul SAW diperintahkan untuk mengikuti agamanya bapaknya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah berfirman dalam surat An-Nahl, "Tsumma auhayna ilaika", kemudian kami wahyukan kepada engkau. Siapa? Nabiullah Muhammad SAW. Kemudian kami wahyukan kepada engkau. Apa? Anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ikuti
Ittiba'lah kamu kepada agamanya Ibrahim Hanifah, yang lurus, yang jauh dari kesyirikan. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Kaidah usuliyah di sini, al-adillah al-ijmaliyah dalam ayat ini, anittabi' millata Ibrahim Hanifah. Millata di situ mufrad diidhafahkan kepada Ibrahim. Kaidahnya mufrad mudhaf itu yufidul umum. Kaidah usuliyah, tekstual mufrad yang diidhafahkan itu berfaedah umum. Millata Ibrahim, seluruh syariat Ibrahim. Disempurnakan lagi dengan syariat Islam. Nah, begitu. Termasuk dari dalil-dalil ijmali itu al-mufrad al-mudhaf, yaitu mufrad mudhaf. Contohnya misalkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ni'mah diidhafahkan ke rabbika. Mufrad mudhaf. Ni'mah rabbika berarti mencakup segala jenis nikmat. Begitu. Baik. Sudah dijelaskan tentang penulis dari risalah ini belum ya? Baik. Dan penulis dari risalah ini Al-Qawaidul Arba', beliau adalah Syekhul Islam Al-Mujaddid, sang pembaharu dakwah tauhid, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi. Beliau dilahirkan di kota Uyainah tahun 1115 Hijriah dan beliau meninggal di tahun 1206 Hijriah. Berarti 200 tahun lebih. Kan kita sekarang 1443. Beliau adalah imam besar yang biidznillah termasuk dari kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hijr di ayat yang ke-9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikr Al-Qur'an itu, syariat Islam itu, ad-din, agama itu. Wa inna lahu lahafizun, dan sungguh benar-benar kami akan menjaganya. Menjaganya dengan apa? Dengan senantiasa Allah tumbuhkan, Allah keluarkan, Allah munculkan di setiap kurun itu para imam dari kalangan kaum muslimin yang tampil memperjuangkan dan memurnikan ajaran agama Islam ini sebagaimana awalnya. Karena sebagaimana dalam hadis, bada'al islamu gharibah wa sayaudu ghariban kama bada'. Islam ini dimulai asing, muncul di tengah-tengah kaum Quraisy dengan ajaran yang mendobrak apa yang sudah baku di kalangan kaum Quraisy pada waktu itu, asing, aneh. Wa sayaudu ghariban, sampai kemudian Islam jadi besar, tersebar luas. Dan Islam akan kembali nanti di akhir zaman itu asing, menjadi aneh. Orang yang menjalankan ajaran-ajaran agamanya itu, menjalankan sunnah-sunnah nabinya itu, akan dianggap sebagai orang-orang yang aneh, orang-orang asing, orang-orang yang nyeleneh, orang-orang yang dari mana ini, teranggap membawa sesuatu ajaran yang baru, karena asing sudah Islam. Dan ini efek dari masa yang panjang. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Belum datangkah waktunya bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengaku beriman, untuk khusyuk, tunduk hati mereka itu kepada zikrullah, kepada mengingat Allah, dan kepada kebenaran yang telah diturunkan kepada mereka, yaitu Al-Qur'an. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Jangan sampai jadi seperti orang-orang yang telah dikasih Alkitab sebelum kalian. Fatala alaihimul amadu. Jauhnya masa berlalu dari kenabian, dari Musa ke Isa, ini panjang 1500 tahun kurang lebihnya. Dari Isa ke Nabi Muhammad SAW berapa? 600 tahun kurang lebihnya. Ini kan masa. Jadi masa yang panjang itu, generasi demi generasi, ajaran Nabi itu dilupakan. Fatala alaihimul amad, karena waktu yang panjang ini dari masa kenabian, qasat qulubuhum, keras hati-hati mereka. Wa katsirum minhum fasiqun, kebanyakan mereka itu fasik. Lah sekarang kita, sejak zaman Nabi SAW sampai sekarang berapa tahun sudah? 1400 tahun. Masa yang panjang dari masa kenabian itu membuat ajaran Nabi itu menjadi asing. Makanya disebutkan al-qabid alal jamr. Orang yang berpegang dengan sunnah itu di masa itu sebagaimana orang yang menggenggam bara api. Maksudnya apa? Jarang yang bisa bertahan. Karena dahsyatnya syubhat, dahsyatnya syahwat, dahsyatnya tekanan untuk kamu itu membawa agama. Tertekan kamu membawa agama itu dengan zaman dan masa kamu itu. Jadi jarang yang mampu untuk bertahan, kayak orang genggam bara api. Kalau kamu berpegang bara api, apa yang kamu lakukan? Pengen cepat-cepat kamu lepaskan. Seperti itu diumpamakan oleh Rasulullah SAW. Berat memikul agama yang murni ini, berat. Kamu harus berhadapan dengan ahlu zamannya kamu. Ahli zaman yang kamu itu ada padanya. Di mana Islam dan ajaran Islam itu sudah benar-benar menjadi asing. Makanya salah satu dari kebenaran sabda Nabi SAW adalah beliau ini juga, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, di mana beliau muncul memperbaharui, maksudnya bukan mengadakan sesuatu yang baru,
tapi memperbaharui, mendaur ulang. Kalau namanya daur ulang itu apa? Dikembalikan ke bentuk yang asalnya. Nah, diperbaharui agama itu, dimurnikan kembali, diluruskan kembali dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Nah, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Sunan Abi Dawud, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yab'atsu." Sesungguhnya Allah itu mengutus li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah itu mengutus dalam umat ini di setiap kurun waktu 100 tahun itu orang yang memperbarui bagi umat Islam itu agama mereka, dimurnikan kembali yang sudah melenceng itu. Nah, dan juga dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatu min ummati dhahirina 'alal haq." Senantiasa ada sekelompok dari umatku ini yang tampil di atas al-haq. La yadurruhum man khadalahum, enggak memudaratkan sedikit pun orang-orang yang tidak menolong mereka, orang-orang yang menggembosi mereka. Wala man khalafahum, dan juga tidak memudaratkan mereka sedikit pun orang-orang yang menyelisihi mereka. Hatta ya'tiya amrullahi wa hum 'ala dzalik. Hatta sampai datang urusannya Allah, yaitu kematian atau kiamat, dan mereka tetap berada di atas yang demikian itu, tampil dalam kebenaran. Ini menunjukkan bahwasanya tidak pernah, tidak mungkin suatu zaman itu kosong dari ahlul haq. Meskipun di suatu masa itu kebid'ahan dan penyimpangan itu merajalela, tapi pasti akan ada di sana sekelompok ataupun individu yang tetap di atas ajaran agama yang murni. Ini persaksian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ini biidznillah termasuk dari sang pembaharu bagi dakwah tauhid dan dakwah sunnah. Dan beliau pun banyak mendapat serangan, banyak mendapat tekanan. Nah, itu konsekuensi dari dai ilallah. Makanya dikatakan oleh beliau di dalam risalahnya Salasatul Usul, setelah menjelaskan al-ilmu wal amalu bihi wad da'watu ilaihi, yang terakhir beliau katakan as-sabru 'alal adha fihi, karena konsekuensi dalam dakwah itu pasti kamu akan mendapat gangguan. Konsekuensi dari kamu tampil menyerukan kebenaran itu pasti akan ada musuh-musuh dari kebenaran itu sendiri, baik itu dari bangsa jin maupun bangsa manusia, syaitan dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia yang tidak akan ridho. Nah, dan pasti seseorang yang mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah pasti akan mendapatkan ujian dan bala musibah. Bagaimana tidak, sedangkan orang yang paling mulia saja Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terusir dan tertindas dari siapa? Dari kaumnya sendiri. Yang kaumnya itu bukan orang lain, kerabatnya, pamannya sendiri, masih dari jalur kakek-kakeknya, kerabatnya semua, kaum Quraisy. Nah, bersama dengan itu tetap beliau mendapatkan gangguan, serangan, bahkan upaya untuk dibunuh. Termasuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, beliau mendapat tekanan yang luar biasa. Namanya beliau pun berusaha sedemikian rupa untuk dirusak citra beliau. Makanya muncul kemudian gelaran-gelaran Wahabi yang asal usulnya ini adalah propaganda dari Inggris. Waktu itu dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mulai nampak muncul tersebar di India. Waktu itu India dalam jajahan Inggris. Jamaah-jamaah haji sepulang dari haji, nah mereka mendengar dakwah tauhid, dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian di India disebarkan, didakwahkan. Inggris yang waktu itu membaca bahayanya ini bagi kepentingan mereka, karena umat Islam ini kalau sudah bersatu di atas akidah, di atas din yang sahih, akan membahayakan stabilitas kedudukan mereka di tanah jajahannya. Makanya kemudian diupayakan untuk dirusak citra nama beliau ini dengan gelaran-gelaran yang buruk. Salah satunya adalah gelaran Wahabi. Didukung pemerintahan Inggris oleh ahli kesyirikan dari orang-orang yang menisbatkan kepada Islam itu sendiri, kalangan sufi dan kalangan para penyembah kubur, bersatu padu dengan kaum kafir untuk merusak citra dakwah tauhid dari Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, termasuk di negara kita ini juga. Begitu. Nah, baik, setelah kita jelaskan tadi Al-Qawaidul Arba' terdiri dari berapa? 3 bagian. Nah, bagian pertama Al-Muqaddimah, di sini terdapat 4 pasal yang bisa kita ambil faidah ilmu padanya. Yang pertama, adabul muallif, adab dari Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Adab beliau terhadap Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menunjukkan bahwasanya beliau ini adalah orang yang mengilmui atau mema'rifahi ma'rifatullah. Beliau ini adalah orang yang mengilmui atau orang yang mengetahui, memahami hak-hak Allah Subhanahu wa taala dengan pengetahuan yang baik. Apa pasal yang pertama yang bisa kita ambil dari muqaddimah? Adab dari Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah terhadap Rabbnya. Dari sisi beliau mengetahui dan memahami Allah Subhanahu wa taala itu dengan pemahaman yang baik, hakul ma'rifah.
dan pengetahuan beliau terhadap permasalahan tauhid. Dari mana kita simpulkan bahwasanya di muqaddimah yang pertama ini, di pasal pertama ini kita dapat mengetahui adab dari penulis ini terhadap Rabbnya dan pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang besar terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mana? Ucapannya beliau, as'alullahal karim rabbal arsyil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Beliau mulai risalah ini dengan berdoa kepada Allah dengan doa masalah. As'alullah, aku meminta kepada Allah. Al-Karim, dengan menggunakan nama-nama Allah yang husna. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Kemarin dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah bahwasanya doa dalam ayat itu berapa? Dua, apa? Doa masalah dan doa ibadah. Doa masalah itu apa? An tuqaddima baina yaday matlubika min asma'illahi ta'ala ma yakunu munasiban. Kamu paparkan, kamu kedepankan di tengah-tengah hajat permintaan kamu itu dengan kamu gunakan nama-nama Allah yang sesuai dengan hajat permintaan kamu. Di sini Syekh menggunakan nama Allah Al-Karim. Al-Karim yang maknanya itu kathirul ata, banyak memberi. Karim, maha dermawan. Ini menunjukkan ada beliau dalam berdoa, as'alullah al-karim. Nah, kemudian yang kedua, bayan rahmati wa lutfil muallif. Pasal yang kedua dari muqaddimah, penjelasan tentang rahmat, kasih sayang dan kelembutan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Tidak seperti yang digambarkan oleh ahli kesyirikan dan orang-orang syar yang jelek. Bahwasanya beliau itu bengis, menghalalkan darah ulama, mengkafirkan. Seperti itu propaganda yang dihembuskan kepada kaum muslimin tentang sosok Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Mengkafir-kafirkan ulama. Di sini kita bisa petik bahwasanya beliau ini orang yang memiliki rahmat dan lemah lembut. Dari sisi mana? As'alullah al-karim rabbal arsyil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Doa beliau kepada para pembaca kitab-kitab beliau, para murid-murid beliau dengan al-walayah. Doa dengan perwalian agar Allah itu menjadi wali bagimu. Nanti kita rinci apa itu perwalian. Kemudian doa bil barakah. Wa yaj'alaka mubarakan aynama kunt. Didoakan kita semua oleh muallif rahimahullah agar berbarokah. Dan apa itu barokah? Insya Allah kita rinci nantinya. Yang ketiga, doa dengan kebahagiaan. Idza u'tiya syakara, kalau diberi bersyukur, wa idza ubtuliya sabara, kalau diuji, ditimpa dengan musibah sabar, wa idza adnaba istighfar, kalau berdosa dia beristighfar. Fa inna haula'i tsalatsa, tiga perkara itu adalah tanda kebahagiaan. Berarti kan kita didoakan oleh muallif rahimahullah dengan kebahagiaan. Dianugerahi syukur dalam nikmat, dianugerahi kesabaran dalam musibah, dianugerahi istighfar, taufik untuk beristighfar ketika terjatuh dalam dosa. Yang keempat, ad-du'a bi'ismatin minasyirki. Doa dari muallif rahimahullah kepada kita semua agar terlindungi dan terjaga dari kesyirikan. Di mana? La'allallah an yukhallisaka min hadhihi syabakah. Semoga Allah memurnikan atau menghindarkan kamu itu dari jerat-jerat kesyirikan itu. Nah, kemudian berikutnya dalam muqaddimah ini, pasal yang ketiga, yaitu bayan makna tauhid, penjelasan tentang makna tauhid. I'lam arsyadakallah li ta'atih annal hanifiyyata millata Ibrahim hanifah. Apa? Anta abdullaha mukhlishan lahuddin. Penjelasan apa sih tauhid? Tauhid itu, hanifiyah itu adalah millahnya Ibrahim. Bagaimana itu? Anta abudallaha mukhlishan lahuddin. Kamu ikhlaskan, kamu murnikan peribadatan itu kepada Allah. Inilah hakikat dari tauhid. Nah, kemudian bayan khuturatis syirik. Yang pasal yang keempat dalam muqaddimah itu penjelasan terhadap bahayanya kesyirikan. Dari mana? Dari mana? Aywa. Fa idza arafta anna syirka idza khalata al-ibadah afsadaha wa ahbata al-amal wa sara sahibuhu minal khalidina finnar. Penjelasan tentang bahayanya kesyirikan. Kenapa? Yang pertama apa? Afsadaha, ay membatalkan amalan yang kamu itu syirik padanya. Wa ahbatal amal, menggugurkan seluruh amalan meskipun itu selain amalan kesyirikan kamu. Karena kesyirikan itu membatalkan semua amalan, murtad. Membatalkan keimanan dan keislaman kamu. Bahkan dampak yang terakhir adalah pelakunya itu kekal di dalam neraka. Ini penjelasan betapa bahayanya syirik dalam muqaddimah. Jadi kesimpulannya, muqaddimah di sini ada 4 pasal. Penjelasan tentang adab muallif
terhadap Rabbnya dan pengetahuan beliau terhadap permasalahan tauhid, kemudian bayan rahmat, penjelasan rahmat dan kelembutan penulis, kemudian bayan makna tauhid, penjelasan makna tauhid, dan yang terakhir bayan khuturati syirik, penjelasan bahayanya kesyirikan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.